Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya M. Falaudin Muzaki akan menjelaskan mengenai persamaan linear dua variabel. Hmm, Lebih tepatnya kita akan mempelajari persamaan linear dua variabel. Nah, kalau mendengar kata istilah persamaan, pasti di kelas 10 sudah pernah mempelajari tak? Kalau nggak salah itu kalau kelas 10 itu masih mempelajari persamaan linear satu variabel. Nah, itu kalau di kelas 10. Kalau di kelas 11 itu juga ada persamaan linear. Bedanya kalau di kelas 12 maksud saya kelas 11 itu persamaannya persamaan linear dua variabel. Bedanya apa sama persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel? Secara kasar, perbedaannya itu cuma pada variabelnya. Kalau satu variabel itu berarti cuma satu, kalau persamaan dua variabel berarti variabelnya ada dua. Lebih tepatnya, lebih jelasnya bisa dilihat di definisinya ini. Bentar, kita kecilin dulu kameranya. Nah, kecil di sini aja. Nah, untuk pengertian persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Dua variabel berpangkat satu. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini, jika digambarkan pada bentuk grafik akan terbentuk sebuah grafik garis lurus linear. Contohnya garisnya kayak gini. Nah, di sini kita punya persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Bisa dilihat di sini pangkatnya itu sama variabelnya 1, x itu pangkat 1, y pangkat 1. Nah, kalau di garis itu hasilnya kayak gini. Nah, gimana cara garisnya? Nanti dipelajari. Ini cuma definisinya dulu ya. Lanjut ya. Nah, lalu persamaan linear dua variabel itu juga punya bentuk umumnya. Bentuk umum PLDV itu AX plus BY sama dengan C. Nah, di mana A, B, C itu merupakan bilangan real. A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. X dan Y sebagai variabel. Jadi X ini sama Y ini variabel. Nah, nilainya itu ada di A, B, sama C. Ya kayak tadi, tadi kan apa bentuknya? Bentar. Nah, kayak ini tadi. Ini tadi kan 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Variabelnya tadi kalau dibentuknya di sini ax min by sama dengan c. A itu 2, b itu 3, c-nya itu 12. Kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini aja contoh soal 1.1. Ini soal yang pertama ya. Penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, soalnya tentukan pasangan XY yang memenuhi 2x min 3y sama dengan 12. Ini soal yang depan tadi loh. Dengan XY merupakan elemen bilangan real. Penyelesaiannya ya. Pasangan XY yang memenuhi PLDV persamaan linear dua variabel 2x min 3y sama dengan 12 tak terhingga banyaknya. Jadi itu banyak caranya. Untuk menentukan pasangan titik-titik cukup dengan menentukan nilai x, kemudian hitung nilai y dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam PLDV. Nah, gimana? Ya kayak gini. Ini kita pakai sistem pemisalan gitu ya. Misal ambil x sama dengan 0, maka 2 dikali 0 dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari rumus atasnya tadi. Kan kita punya rumus awal persamaan 2x min 3y sama dengan 12. Di sini ya. Lalu dimisalkan x itu sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukkan saja. X-nya itu yang ini diganti 0. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, bisa dipahami toh? 2x min 3y, x-nya ini diganti 0. 2 kali 0 min 3y sama dengan 12.
Nah, kan 2 kali 0 sama dengan 0, berarti tinggal min 3Y sama dengan 12. Jika di 3 nya ini toh dipindah ke sini, kan 12 dibagi min 3, hasilnya sama dengan min 4. Y sama dengan min 4. Nah, maka kita punya titik 0,4 min 4. X nya itu di titik 0, Y nya itu di titik min 4. Nah, lanjut lagi, ambil X sama dengan 3. Ya, kita cuman pemisahan aja. Bisa ambil X itu 2, X1, X4, terserah. Nah, berhubung X nya itu yang di sini ambil 3, ya ambil 3 aja. Nah, sama kayak X nya dimisalkan sama dengan 0 tadi. Kalau dimisalkan sama dengan 3, berarti yang di rumusnya persamaan tadi tinggal X diganti sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi 3Y sama dengan 12. Nah, dapat hasil Y sama dengan min 2. Nah, titik-titiknya toh, berarti kan tadi X nya dimisalkan 3, berarti di sini diisi 3, lalu nilai Y itu sama dengan min 2 dari pensubstitusian tadi. Nah, lalu ambil X sama dengan 6, sama kayak yang atasnya tadi, tinggal diganti aja. 2 kali 6 dikurangi 3, Y sama dengan 12, didapat Y sama dengan 0. Maka titik X nya itu yang 6, maka Y nya itu sama dengan 0. Dapatlah titik 6.0 dan seterusnya. Nah, jadi himpunan pasangan terurut yang memenuhi PLDV 2X min 3Y sama dengan 12 adalah 0, min 4, 3, min 2, 6, min 0. Nah, kayak ini gambarnya. Jadi didapat toh, yang pertama ketika dimisalkan X nya sama dengan 0, didapat Y, kan di sini X ya, X nya 0, didapat Y nya itu nilainya min 4. Terus semisal X nya itu diganti 3, maka didapat Y sama dengan berapa ini? 2. Nah, kalau X nya itu ditambahkan ditambah X nya itu nilainya 6, didapatkan nilai Y itu sama dengan 0. Jadi titiknya di sini. Nah, kalau ini digaris lurus, nah hasilnya kayak gini. Ini dia yang dinamakan persamaan linear dua variabel. Kalau rumusnya itu dibuat garis, maka akan terbentuk garis lurus. Kalau tiap titik-titiknya dihubungkan loh ya. Lanjut. Nah, menggambar suatu garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C. Untuk menggambarkan suatu garis hanya diperlukan dua pasangan terurut, dua titik, yang memenuhi persamaan garis tersebut. Agar lebih mudah, biasanya titik pertama diambil titik potong terhadap sumbu X memiliki Y sama dengan 0, dan titik kedua diambil titik potong berhadapan titik potong terhadap sumbu Y memiliki X sama dengan 0. Hampir sama ya kayak kata tadi. Nanti kan kita mengambil 3 titik, kalau mau ambil 2 titik itu sebenarnya udah cukup. Contoh ya, contoh 1.2, soal yang kedua. Menggambar garis yang memenuhi suatu PLDV, gambarlah garis yang memenuhi X plus Y sama dengan 5. Penyelesaian ya. Ambil titik pertama pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke persamaannya tadi, X plus Y sama dengan 5. Jika Y diganti 0, maka X plus 0 sama dengan 5. X sama dengan 5. Nah, didapat titik X itu sama dengan 5 jika Y sama dengan 0. Nah, didapatlah titik pertama Y 5,0. Titik X berada di 5, titik Y berada di 0. Nah, yang kedua, ambil titik kedua pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, dimisalkan lagi, kalau X nya itu sama dengan 0, berarti X plus Y sama dengan 5. Jika X nya tadi diganti 0 toh, berarti 0 plus Y sama dengan 5. Didapat Y sama dengan 5. Maka titik yang kedua berada di titik X0, Y nya 5, 0,5. Dengan menghubungkan titik 5,0 dan titik 0,5 diperoleh garis X plus Y sama dengan 5, seperti pada gambar 1.2. Gambarnya itu mana? Nah, ini.
Kan tadi kita dapat semisal X-nya di misalkan 0, maka Y-nya kan sama dengan 5. Nah, kalau Y-nya misalkan 0, maka didapat X-nya itu 5. Kayak gini. Ini kalau mau menggambar garis lurus cukup 2 titik aja. Nah, kalau yang soal pertama tadi itu kan cuman ya buat pengetahuan lah. Kalau dicari titik-titiknya yang di sini itu juga sama aja. Tinggal semisal dicari X nya itu 4 atau 3. Ya tinggal disubstitusikan gitu aja. Nanti dapat titik-titiknya di sini. Akan terletak di garis yang sini. Nah, ada persamaan linear dua variabel, pasti juga ada pertidaksamaan linear dua variabel. Yang sama itu pasti berhubungan dengan yang tidak sama, itu selalu ada. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu hampir mirip seperti persamaan linear dua variabel. Hanya saja bedanya itu di tanda sama dengannya. Itu diganti dengan pertidaksamaan, diganti salah satu dari tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, bentuk umumnya itu kayak gini: AX plus BY kurang dari C, atau kurang dari sama dengan C, atau lebih dari C, atau lebih dari sama dengan C. Ini pakai salah satu dari tanda 4 ini. Ini tanda pertidaksamaan. Dengan A, B, C elemen R itu bilangan real, dan A, B keduanya tidak nol. Sedangkan X dan Y sebagai variabel tetap harus menggunakan dua variabel. Kalau satu itu nanti namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contoh langsung. Contoh soal 1,3. Menentukan daerah yang memenuhi PTLDV pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya langkah pertama. Ini nanti digunakan saat mengerjakan soal ya. Bisa ikutin ini. Ganti tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian gambarlah titik-titik yang memenuhi 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, ini caranya hampir sama kayak yang persamaan linear yang tadi. Telah Anda ketahui bahwa kurva 2x plus 3y sama dengan 12 akan berbentuk garis lurus. Pasti, untuk menggambarkan garis lurus diperlukan dua titik khusus, seperti cara dalam contoh soal nomor 1.2. Ambil x sama dengan 0, maka tinggal masukkan ke rumusnya tadi, masukkan ke pertidaksamaan tadi. 2 dikali 0, ini 0-nya kebanyakan satu ini dihapus ya nanti. 2 kali 0 plus 3y sama dengan 12. Sudah jelas toh, 2 kan kali 0 sama dengan 0. Terus 3-nya ini tinggal pindah ke sini, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Dia dapat hasil y sama dengan 4. Sehingga titik pertama diperoleh 0,4. X berada di 0, Y berada di 4. Ini titik pertama. Ambil Y sama dengan 0, maka 2X plus 3.0. Y-nya diganti 0, sama dengan 12. X sama dengan 6, sehingga titik kedua diperoleh X berada di titik 6, Y berada di titik 0, 6,0. Titik pertama dan titik kedua membentuk garis lurus. Ini loh, titik pertama kedua. Oleh karena PTLDV 2x plus 3y kurang dari 12 mengandung tanda sama dengan, maka garis batas 2x plus 3y sama dengan 12 digambar sebagai garis utuh. Nah, nanti bentuk garisnya itu kayak gini. Tapi ini belum selesai, kan ada yang di akhir. Lalu langkah yang kedua, garis batas 2x plus 3y sama dengan 12 membagi gambar menjadi dua daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 di atas garis 2x plus 3y sama dengan 12. Ini di atas ini. Garis 2
di bawah garis 2x plus 3y sama dengan 12 di sini. Ambil salah satu titik sebarang yang tidak terletak pada garis sebagai titik uji. Jika titik uji memenuhi PTLTV 2x plus 3y dikurangi 12, maka daerah titik uji ini memenuhi PTLTV, kemudian daerah ini diwarnai. Nah, jadi nanti ya, di sini kan ada dua daerah yang pertama dan yang kedua. Kita punya persamaan 2x plus 3y dikurang dari sama dengan 12. Jadi ini nanti buat menentukan daerahnya, kita ambil satu titik sebarang di antara daerah 1 dan daerah 2. Ya, semisal saja ya, diambil titik 0,0. Ini kan berada di daerah 2. Nah, tinggal dimasukkan saja ke sini, ke persamaan yang tadi. Nah, jika 0,0 itu memenuhi persamaan ini, hasilnya kurang dari sama dengan 12, maka yang memenuhi itu ya daerah yang kedua. Tapi kalau tidak memenuhi, ya berarti daerah satunya, kayak gitu. Contohnya ya, kalau kita ambil semisal ambil titik 0,0, tinggal dimasukkan sini, 2 kali 0 plus 3 kali 0, kan 2 kali 0 sama dengan 0, plus 3 kali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 kan berarti kurang dari sama dengan 12. Nah, maka titik ini memenuhi persamaannya. Nah, daerah yang dua inilah yang menjadi daerah yang terpenuhi, berarti yang diarsir. Nah, kayak gitu. Nah, langkah-langkah untuk menggambar daerah yang memenuhi suatu ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini ya lebih jelasnya. Ganti notasi ketidaksamaan dengan tanda sama dengan. Pada sumbu kartesius, gambarlah garis yang memenuhi persamaan linear dua variabel. Jika dalam PTLTV terdapat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gambarlah garis tersebut sebagai garis utuh. Akan tetapi jika tanda dalam PTLTV adalah kurang dari atau lebih dari, gambarlah garis tersebut dengan garis putus-putus. Garis ini sebagai garis batas yang akan membagi bidang koordinat X, Y menjadi dua daerah, kayak yang gambar depannya tadi. Pilih salah satu titik uji sembarang. Lebih memudahkan perhitungan jika titik 0,0 diambil sebagai titik uji dalam PTLTV. Ya, kayak yang tadi saya contohin, kan paling enak pakai titik 0,0. Jika koordinat titik uji memenuhi PTLTV, maka daerah yang mengandung titik uji memenuhi PTLTV dan daerah ini diakses atau diwarnai. Yang contoh tadi itu kan yang memenuhi daerah kedua, maka daerah kedua itu tadi yang diarsir. Jika koordinat titik uji tidak memenuhi PTLTV, maka daerah yang mengandung titik uji tidak memenuhi PTLTV ini berarti daerah yang memenuhi adalah daerah di seberang titik uji, dan daerah inilah yang diakses atau diwarnai. Analoginya, jika kita ambil titik 0,0 tidak memenuhi, berarti ambil yang daerah yang sebelahnya. Nah, kayak ini ya. Semisal ya, yang titik 0,0 ini tidak memenuhi persamaannya ini tadi, maka yang diarsir itu yang daerah atasnya. Ya, analoginya cuman kayak gitu sih. Nah, ini di sini aja, di sini. Jika titik uji tidak memenuhi PTLTV 2x plus 3y kurang dari 12, maka daerah titik tidak memenuhi PTLTV. Hal ini berarti daerah yang memenuhi PTLTV adalah daerah yang seberang titik uji, dan daerah ini yang diwarnai. Ini ya, ini tadi memenuhi. Kalau tidak memenuhi, ya tinggal yang ini yang diarsir. Untuk mempermudah perhitungan, titik asal 0,0 diambil sebagai titik uji, asalkan titik 0,0 tidak terletak pada garis batas. Yang diambil itu yang titik yang di sini loh, bukan titik yang di batas. Kalau yang diambil titik yang di batas, itu nanti sulit mencarinya, jadi harus lebih dikit. Nah, dalam kasus tadi itu kan yang diambil titik 0,0 tidak terletak pada garis batas persamaan 2x plus 3y sama dengan 12.
Nah, kalau yang belum tahu garis batas itu yang mana? Garis batas itu ini loh. Garis set ini. Yang dicari oleh dua titik tadi. Ah, titik uji 0,0. Titik uji 0,0 2 0 0,0 2 kali 0 plus 3 kali 0. Nah, maksudnya gini, titik ujinya itu diambil titik uji 0,0. Terus ini dimasukkan ke persamaannya tadi. Kan 2 kali 0 plus 3 kali 0 sama dengan 0. 0 ini kan itu di bawah atau kurang dari sama dengan 12. Maka kuadran 2, maksudnya daerah 2 tadi, itu memenuhi persamaannya. Oleh karena 0 memenuhi 2x plus 3 ya kurang dari 12, maka daerah 2 yang mengandung titik uji 0,0 adalah daerah yang memenuhi. Oleh karena itu daerah 2 diwarnai. Ini diwarnai. Nah, akhir dari perangkat slide. Geser, maju untuk keluar. Nah, materi untuk kali ini sudah terpenuhi ya. Jadi itu tadi pembahasan kita, pelajaran kita mengenai persamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan, maksudnya kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan, nanti tak jawab. Ini kan soalnya masih online, jadi bisa lewat WA atau lewat e-learningnya ya. Nanti ada kolom komentar, tinggal dikomentari. Ya, sekian dari saya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.